Kisah perjalanan saya merantau ini begitu sangat panjang sahabat semua, yang dimana menikah dapat 1 tahun, meninggalkan istri dalam keadaan hamil, kemudian 10 bulan, kok 10 bulan sih, 8 bulan balik kampung, istri melahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Video kali ini mau sembang-sembang bersama sang istri. Bagaimana rasanya punya suami merantau di Malaysia, enaknya seperti apa. Kebetulan di depan jualannya Bang Toha itu ada pasar malam. Kalau pasar malam di Indonesia sampai berapa hari sih? 2 minggu? 2 minggu kurang lebih. Jadi kalau pasar malam di kampung Indonesia sahabat semua kurang lebih 2 minggu stay. Jadi 2 minggu stay di area Tanah Lapang ya, atau area Padang. Oke, kali ini videonya sembang-sembang cerita sore hari saja sahabat semua, yang dimana Bang Toha mau interview istri. Kira-kira punya suami merantau di Malaysia enaknya seperti apa, enggak enaknya seperti apa. Jadi video ini sebagai informasi sahabat semua yang dimana mungkin yang belum pernah merasakan punya suami merantau jauh di negara orang, sampai pulangnya itu kadang-kadang 2 tahun, kadang-kadang sampai 4 tahun. Pernah saya 4 tahun baru pulang sekali. Saat itu di 2 negara tengah ada COVID, jadi di Malaysia ditutup, di Indonesia pun juga ditutup. Kebetulan di kampung pun juga tengah bangun rumah, sehingga kalau pulang pastinya terkendala biaya untuk bangun rumah. Tapi kali ini alhamdulillah rumahnya sudah jadi. Oke, Bang Toha mau interview sang istri. Dek, bagaimana rasanya punya suami merantau di Malaysia? Kita cerita enaknya dulu. Enaknya gimana? Enaknya itu kalau setiap bulan dapat transferan. Jadi enaknya punya suami merantau di Malaysia, kata istrinya Bang Toha, setiap bulan itu dapat transferan berjuta-juta. Alhamdulillah selama merantau di Malaysia memang gajian saya itu lancar terus deh ya. Jadi pertama kali merantau di Malaysia, gajian saya itu lancar terus, tiap bulan pasti akan kirim kampung. Jadi kata istrinya Bang Toha, enaknya setiap bulan dapat transferan. Tapi kalau sudah berada di kampung seperti ini, beda ya dia. Bedanya gimana? Tiap bulan nggak dapat transferan ya? Tidak dapat transferan. Kalau tidak dapat transferan berarti harus apa deh? Harus pandai-pandai mengatur uang. Harus pandai-pandai mengatur uang. Kalau waktu merantau di Malaysia kan enak ya, enaknya tiap bulan pasti dapat kiriman uang. Sehingga kalau mau beli apa-apa itu pasti enak ya. Enaknya nggak mikir, oh ya nanti suami saya pasti akan transfer uang ke rekening saya tiap bulan, dan jumlahnya juga cukup lumayan sahabat semua. Kadang-kadang sampai ya adalah kiranya juga bisa untuk menabung deh ya. Kalau kita kerja di kampung sahabat semua, kadang-kadang kalau misal kata untuk menabung itu agak sulit. Apalagi kalau 1 hari kerja di kampung ya cukup-cukup untuk makan. Sekejap sahabat semua. Nanti dilanjut lagi sembang-sembangnya. Istri tengah ada pesanan ya? Tengah ada pesanan. Kalau jualan POS saat musim hujan seperti ini ya butuh kesabaran atau perlu kesabaran. Gimana deh? Enaknya suami merantau di Malaysia, apa-apa ya kalau ingin sesuatu itu bisa lah ya kan, langsung beli. Tapi kalau ketika di kampung seperti ini ya harus pandai-pandai mengatur keuangan, kata sang istri. Nggak enaknya bagaimana deh? Nggak enaknya ditinggal ditinggal suami merantau sampai bertahun-tahun, itu nggak enaknya gimana? Sebagai seorang istri, tolong dong keluh kesahnya itu gimana? Jadi biar teman-teman yang mungkin suaminya merantau juga bisa dapat pengajaran, kemudian yang belum suaminya merantau biar tahu rasanya istri ditinggal merantau suami. Coba cerita. Tidak enaknya itu apa-apa sendiri. Tidak enaknya harus mandiri ya. Tidak enaknya itu apa-apa sendiri, harus mandiri. Jadi
Tapi jawaban sang istri itu begitu simpel. Kemarin rame sahabat-sahabat yang berkomentar, Bang, istrinya kalau ditanya itu jawabannya simpel terus, satu kata dua kata sudah cukup gitu. Beda dengan Bang Toga. Ya memang istri saya ini itu sahabat semua, yang dimana kalau ditanya-tanya itu jawabannya memang simpel. Yang nggak enaknya itu memang kalau meninggalkan istri merantau, istri di rumah kadang-kadang kalau ada apa-apa itu sendiri, kemudian kadang-kadang juga mengeluh lah istrinya, istilahnya namanya wanita, kecapean, pergi ke sana ke sini, lebih-lebih kalau ada anak sakit ya. Jadi terpikirnya itu di situ sahabat semua. Kalau ada suami di rumah bagaimana perasaannya? Senang atau tidak? Senang. Tapi kemarin kok nyuruh balik lagi merantau ke Malaysia? Kalau kondisinya seperti ini, Kalau kondisinya seperti ini terpaksa mau harus, tidak mau harus balik merantau. mau nggak mau harus balik merantau. Tuh kan kata istri saya, kalau keadaan kondisinya seperti ini, mau nggak mau katanya harus balik merantau. Memang kalau kondisi kerja di kampung, misal kata cari gaji 6 juta itu sulit ya. Cari gaji 6 juta itu sulit sekali sahabatku semua. Padahal kalau untuk kebutuhan atau keperluan sehari-hari di sini itu juga kurang lebih biaya hidupnya agak mahal meskipun berada di kampung. 100.000 rupiah itu kadang-kadang kurang deh ya untuk keperluan sehari-hari ya. Karena jajan anak yang banyak. Belum jajannya anak. Jadi kadang kalau ada yang mengira, oh kalau hidup di kampung itu serba murah, itu salah deh ya. Mungkin kalau untuk keperluan makan saja boleh lah, tapi kalau untuk keperluan lain seperti jajan anak, 100.000 rupiah itu nggak cukup sahabat semua. Makanya istrinya Bang Tuan kadang-kadang balik lagi lah kan merantau ke Malaysia, biar nanti kalau tiap bulan istri dapat transferan, hati senang, riang gembira. Tiap bulan dapat transferan, hati senang, riang gembira. Begitulah kira-kira isi hatinya istrinya Bang Toga. Tapi nggak apa-apa deh, kita kan belum pernah kan Ramadan berdua di kampung kan, beraya pun juga belum pernah kan. Jadi hampir belasan tahun kita orang ini saat puasa tidak pernah di kampung, saat lebaran tidak pernah di kampung. Tapi alhamdulillah tahun ini bisa berkumpul bersama keluarga di kampung halaman sahabatku semua. Kisah perjalanan saya merantau ini begitu sangat panjang sahabatku semua, yang dimana menikah dapat 1 tahun, meninggalkan istri dalam keadaan hamil, kemudian 10 bulan, kok 10 bulan sih, 8 bulan balik kampung, istri melahirkan, 2 bulan di kampung, saya meninggalkan istri lagi, sampai sekitar berapa deh, 2 tahun ya, anak umur 2 tahun ya, anak umur 2 tahun, baru saya balik kampung. Dan memang situasi tersebut membuat langkah saya agak berat sahabatku semua ketika punya anak yang dimana baru berumur 2 bulan deh ya, berumur 2 bulan, mau nggak mau saya harus meninggalkan anak istri saya, yang dimana istri saya pun juga masih agak repot ya. Bayangkan anak umur 2 bulan kemudian ditinggalkan suami merantau, tetapi itu semua demi kehidupan sahabatku semua, yang dimana untuk merubah keadaan hidup di kampung. Ya kita punya impian ingin punya rumah sendiri ya, jadi saya harus keluar daripada kampung untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dan alhamdulillah proses itu saya lalui sampai belasan tahun. Kadang-kadang ketika saya beraya puasa di kampung, istri itu selalu mengatakan, kapan kita bisa berpuasa berdua, kapan kita bisa beraya di kampung bersama-sama. Tiap puasa, tiap beraya pasti selalu di perantauan ya. Makanya tahun ini alhamdulillah merupakan salah satu kesempatan yang begitu amat saya syukuri. Insya Allah nanti kalau Bang Toha beraya akan tunjukkan suasana raya di sini, suasana Ramadan di sini. Alhamdulillah akhirnya proses belasan tahun di Malaysia, meninggalkan istri, meninggalkan anak dari umur 2 bulan hingga sampai sekarang anak umur berapa deh? 11 tahun ya? 11 tahun. Hingga sekarang anak umur 11 tahun mau masuk pesantren. Akhirnya
tujuan dan niat saya untuk merubah ekonomi di kampung akhirnya berubah. Jadi saya sangat bersyukur lah sahabatku semua. Mungkin kalau yang melihat nampaknya oh senang ya kan ya, tapi proses yang kita lalui itu panjang sekali sahabatku semua. Berat loh meninggalkan anak istri ketika anak baru umur 2 bulan. Padahal anak umur 2 bulan itu kan lucu-lucunya anak ya. Tapi dengan berat hati saya harus pergi ke Malaysia. Alhamdulillah sekarang kondisi berubah jadi lebih baik sahabatku semua. Yang kemarin bertanya-tanya, Mbak Feni, Mbak Niswa kabarnya gimana? Ini Mbak Feni. Mbak Niswa kabarnya kurang baik sahabatku semua. Kehilangan HP. Mbak Niswa kehilangan HP. Jadi saya juga sangat sedih ketika Mbak Niswa kehilangan HP. Mbak Feni tahu, saya akan coba interview Mbak Feni. Kok sampai HP-nya Mbak Niswa itu hilang, Mbak? Rame kawan-kawan daripada Malaysia yang bertanya, Mbak Feni kabarnya gimana? Mbak Niswa kabarnya gimana? Saya akan tanya-tanya kenapa Mbak Niswa HP-nya bisa hilang. Mbak Feni, kenapa Mbak Niswa HP-nya bisa hilang itu kenapa? Ditaruh di sepeda motor. Ditaruh di sepeda motor. Iya. Sudah dimasukkan dalam? Sudah ditutup. Sudah ditutup, tapi hilang. Hilang. Hilang di parkiran di sini ya? Iya. Feni, hilangnya itu berarti siang ya? Siang. Padahal kondisi hujan. Padahal kondisi hujan. Ya namanya itulah Mbak. Kadang-kadang kalau kita membawa barang berharga, lalai, ya mungkin pemikiran kita kan oh dekat kan kita bisa awasi ya. Iya. Tapi namanya orang jahat ya kan. Kadang-kadang tidak tahu. Ya mudah-mudahan nanti HP-nya Mbak Niswa tergantikan Mbak ya. Karena Mbak Niswa tidak ada handphone, jadi kali ini Bang Toha mau berkunjung ke tempat jualannya Mbak Niswa. Sudah hampir 2 minggu hujan berterusan sahabatku semua. Tapi alhamdulillah keadaan terkondisikan. Jadi kalau untuk banjir di sini memang tidak ada. Meskipun hujannya juga cukup lebat tapi masih aman. Kali ini kita menuju ke tempat jualannya Mbak Niswa. Dan akhirnya sampai juga di tempat jualannya Mbak Niswa. Biasanya satu hari habis 2 tong, tapi kalau cuaca mendung seperti ini 1 tong pun tak habis sahabatku semua. Tadi pun tengah hari saya juga tengah coba untuk serviskan HP-nya Mbak Niswa yang satunya. Tapi sayangnya handphonenya Mbak Niswa ini sudah tidak boleh dipakai lagi. Dan katanya harus tukar LCD. Daripada tukar LCD lebih baik beli yang baru. Ini yang menanyakan kabarnya Mbak Niswa. Mbak Niswa kabarnya kurang bagus, HP-nya hilang. Mbak Niswa, Mbak, bagaimana perasaannya HP-nya hilang? Sedih atau tidak? Sedih. Jadi Mbak Niswa ini kadang-kadang kalau letak barang ini suka-suka. Padahal kalau kita letak barang berharga itu memang perlu hati-hati sahabatku semua. Nggak di kota, nggak di kampung. Kadang-kadang kalau orang tersebut melihat kesempatan nampaknya barang berharga ya ujung-ujungnya hilang. Sabar Mbak Niswa. Mudah-mudahan dapat gantinya yang lebih baik ya. Kemarin ramai yang bertanya, Bang, tanyakan kabarnya Mbak Niswa bagaimana. Jadi kabarnya kabar duka sahabatku semua. HP-nya hilang dicuri orang. Dan tadi HP-nya satunya itu Bang Toha sudah bawa ke tempat servis. Tapi bagaimana Dek katanya? Ganti LCD ya? Daripada ganti LCD lebih baik beli baru. Betul nggak Mbak? Ya. Itu sudah ganti LCD berapa kali tuh HP-nya? 5 kali. Kamu ini kalau pakai HP gimana? Padahal diparkir dekat dengan parkirannya. Dengan apa tempatnya Mbak Niswa jualan di sana lah, bukan di sini, tapi hilang sahabatku semua. Handphone diletak di laci sini. Nah, diletak di sini. Jadi dibuka, yang curi jadinya hilang. Ya mudah-mudahan saja Mbak Niswa dapat ganti yang lebih baik. Jadi beliau ini Mbak Niswa jualannya beda dengan Mbak Feni. Kalau Mbak Feni kan di kampung sebelah. Kalau Mbak Niswa di kawasan pondok pesantren.
Padahal kalau dipikir-pikir handphonenya Mbak Niswa ini harganya juga tidak begitu terlalu mahal. Tapi ya seperti itulah sahabatku semua, kehidupan di Indonesia. Meskipun barang tersebut harganya tidak mencapai puluhan juta, mungkin kalau harganya 1 juta 2 juta, tapi ya nampak barang kiranya bisa dijual ya langsung hilang. Jangankan handphone, pam di sawah saja di kampung itu kadang-kadang hilang dicuri orang. Insya Allah nanti malam Bang Toha akan coba untuk belikan handphone kepada Mbak Niswa. Waktu saya merantau di Malaysia, handphone saya itu juga pernah rusak tapi tidak hilang, dan alhamdulillah bersyukurnya saya punya bos baik sekali sampai-sampai dibelikan handphone baru. Kali ini saya ingin meniru jejak langkah bos saya. Insya Allah nanti malam Bang Toha akan carikan yang harga sekitar 1 juta lebih lah. Meskipun keadaan kondisi ya memang kurang baik, tapi setidaknya semoga bisa memberikan kebahagiaan kepada Mbak Niswa. Dan ternyata ketika saya merantau di Malaysia, begitu mendapat pelajaran yang sangat berharga, termasuk salah satu punya bos yang begitu amat sangat baik. Di sisi lain ketika saya pulang kampung buat usaha maniaga kecil-kecilan, sampai-sampai baru berjalan 1 bulan Mbak Niswa sudah kehilangan handphone. Dan sebagai orang yang bertanggung jawab, saya akan mencoba untuk mencarikan handphone Mbak Niswa lah nanti malam. Oke sahabatku semua, semoga ini juga menjadi langkah awal terbaik untuk kita semuanya.